Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kedua ini saya akan mempresentasikan tentang paragraf. Yang pertama, apa itu paragraf? Paragraf merupakan suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama. Jadi, ketika kita menemukan suatu paragraf yang tidak memiliki kalimat utama atau gagasan utama, itu tidak dapat kita katakan sebagai paragraf yang utuh. Nah, selanjutnya pembagian paragraf. Pembagian pertama berdasarkan bentuknya. Macam-macamnya, satu, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Jadi, kalimat utama dalam paragraf deduktif ini dapat kita temui pada awal kalimat atau pada kalimat pertama dalam paragraf tersebut. Contohnya, penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Jadi, paragraf tersebut memiliki kalimat utama pada awal paragraf atau pada kalimat pertama, sehingga kalimat-kalimat setelahnya itu hanya menceritakan secara khusus. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir kalimat, atau dengan kata lain pada kalimat terakhir dalam suatu paragraf tersebut. Jadi kalimat-kalimat sebelum kalimat utamanya itu memuat penjelasan berupa contoh atau bukti dan sebagainya. Contoh, apapun jika dilakukan secara berlebihan bukanlah hal yang baik. Sama halnya seperti mengonsumsi makanan. Terlalu banyak makan juga mendatangkan berbagai macam penyakit seperti obesitas, serangan jantung, stroke, dan penyakit lainnya. Untuk itu, makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Jadi paragraf ini menceritakan tentang kebutuhan tubuh dengan memakan atau mengonsumsi makanan yang secukupnya saja. Nah, selanjutnya paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya terdapat di kalimat awal dan akhir. Artinya, paragraf campuran ini memiliki kalimat utama pada kalimat pertama juga kalimat terakhir. Atau bisa dikatakan paragraf campuran ini merupakan gabungan dari paragraf deduktif dan induktif. Contoh, ikan merupakan salah satu jenis protein yang baik untuk pertumbuhan otak anak. Nah, kalimat kedua dan tiga itu hanya menjelaskan tentang tujuannya atau bukti-buktinya dan kandungan yang ada pada ikan tersebut. Dan di kalimat terakhir itu dijelaskan kembali bahwa ikan ini baik untuk pertumbuhan otak anak. Bagian yang kedua yaitu berdasarkan tujuannya. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan paragraf yang menceritakan suatu kejadian yang telah disusun secara berurutan. Ciri-cirinya ceritanya berupa kenyataan atau karangan, bersifat kronologis, banyak kata penghubung, dan terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Contoh, jam istirahat. Roy tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya menengadah ke langit-langit perpustakaan, menyermitkan kening, tersenyum, dan kembali menulis. Asyik sekali, seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia. Nah, kalimat ini menceritakan sebuah cerita kenyataan yang bersifat kronologis, ya, dan terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang berisi ide, pendapat, buah pikiran, informasi atau pengetahuan yang ditulis dengan tujuan untuk memperluas wawasan pembaca. Ciri-cirinya menambah pengetahuan pembaca,
informasi lebih ilmiah dan faktual. Biasanya informasi ditambahkan bukti dan objektif. Contohnya ciplukan adalah tumbuhan semak yang biasa tumbuh di tanah-tanah kosong yang tidak terlalu becek dan hanya bisa ditemukan saat musim penghujan. Tumbuhan ini biasanya mempunyai tinggi antara 30-50 cm. Batangnya berwarna hijau kekuningan, buahnya berbentuk bulat dan berwarna kuning. Selain mempunyai rasa yang manis, ternyata ciplukan menyimpan khasiat penting bagi kesehatan. Nah, paragraf ini menceritakan sebuah buah ya, ciplukan, di mana di dalam sini di paragraf tersebut menambahkan pengetahuan pembaca tentang buah tersebut, di mana mulai dari struktur fisiknya hingga manfaatnya bagi kesehatan. Yang ketiga yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan paragraf yang menjelaskan pendapat dengan berbagai keterangan dan alasan. Ciri-cirinya ilmiah, subjektif, adanya kesimpulan, dan dilampirkan bukti dan referensinya. Contoh, sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan ini pernah dikemukakan oleh seorang pakar psikologi pendidikan Sukarton tahun 1992 bahwa anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya anak kecil yang mengamen atau mengemis di perempatan jalan atau mengais kotak sampah di TPA. Nah, paragraf tersebut menceritakan sebuah pendapat di mana dikemukakan oleh psikologi pendidikan Sukarton dan dilampirkan bukti-buktinya. Keempat yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk atau memengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-cirinya terdapat bukti atau fakta, terdapat kata bujukan atau anjuran, biasanya diberi alasan atau keuntungan. Contoh, ilmu merupakan hal yang sangat penting di dunia ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu dari lahir hingga kita mati. Hal ini dikarenakan dengan berilmu kita bisa bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu setinggi mungkin agar kita menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Nah, kita dapat melihat pada paragraf tersebut terdapat bukti atau fakta dan terdapat juga kata bujukan atau anjuran. Ya, bisa kita lihat dari kata marilah. Nah, kata marilah ini menunjukkan sebuah ajakan untuk melakukan. Paragraf yang kelima yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar atau merasakan objek yang digambarkan. Ciri-cirinya ya menjelaskan suatu objek dan terdapat kata-kata yang bisa dibayangkan. Contoh, kamarku mempunyai ukuran 2,5 kali 3,5 meter persegi dengan warna hijau toska sebagai warna latarnya. Kamar ini dijejali oleh beberapa perabot kamar seperti kasur, meja belajar, dan lemari baju. Benda-benda lain pun turut menjejali ruang tempat aku tidur tersebut, seperti gitar, tempat cucian baju, komputer, serta rak berisi buku dan CD. Nah, paragraf tersebut menceritakan suatu objek yaitu kamar dan terdapat kata-kata yang bisa dibayangkan. Nah, pembaca bisa merasakan atau merasakan apa yang diceritakan oleh penulis tersebut. Ya, sekian dari presentasi saya tentang paragraf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.